Shalom jemaat Kana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, di mana hari ini saya masih membahas tentang lemah lembut. Di Matius pasal 11 ayat yang ke-29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ada dua hal yang dicatat di sini, apa yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kelemah lembutannya, dan yang kedua adalah kerendahan hati Yesus. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena orang yang bisa menjadi orang lemah lembut adalah orang yang pastinya orang yang rendah hati. Dalam kebaktian umum saya sudah menyampaikan tentang apa arti dari lemah lembut. Lemah lembut itu adalah pengekangan yang berpadu dengan kekuatan. Lemah lembut itu bisa marah pada saat yang tepat, tetapi bisa tunduk dengan rendah hati pada saat yang tepat. Lemah lembut itu adalah mengalah untuk menang. Untuk kita bisa mengalah demi sebuah kemenangan, dibutuhkan kerendahan hati. Kenapa Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang yang menganiaya dia? Kenapa Yesus tetap diam dan tidak membalas perlakuan jahat yang dilakukan orang-orang pada saat itu? Karena dia memiliki kelemah lembutan yang dilandasi oleh kerendahan hati. Nah, selain Tuhan Yesus, saya sudah membawa saudara untuk melihat bersama-sama tentang seorang bernama Abraham. Kenapa Abraham bisa mengalah kepada Lot, ponakannya? Kalau Abraham tidak punya cukup kerendahan hati, maka saya yakin dia tidak akan mungkin bisa mengalah. Kita juga sudah belajar tentang Daud. Kenapa Daud tidak membalas kejahatan Simei kepadanya? Karena saya yakin dia punya pengendalian diri yang kuat yang didasari, yang dilandasi oleh kerendahan hati. Saya yakin kalau Daud menunjukkan powernya sebagai seorang raja, maka pasti dia akan membalas kejahatan Simei. Tetapi dia menundukkan diri untuk itu. Dia mengalah, dia tidak membalas, karena saya yakin dia punya kerendahan hati. Di minggu yang lalu kita sudah membahas juga dalam Sapa Jemaat kita tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf yang sudah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia menjadi raja muda di Mesir, dia punya kesempatan untuk melakukan pembalasan, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menyatakan kasihnya yang tulus kepada saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf bisa lakukan itu? Dia adalah orang yang rendah hati, sehingga dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Jadi intinya, lemah lembut itu tidak bisa dilepaskan dari kerendahan hati. Kita bisa berperilaku sebagai orang yang lemah lembut ketika kita punya kerendahan hati. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Saya percaya ketika kita bisa bersikap rendah hati, maka Allah akan meninggikan kita. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.